Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Oke, baik. Eh, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tapi sebelumnya lebih baik kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas bisa bantu saya untuk memimpin berdoa. Laki-laki ya. Tolong Mas Satwitsal. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Itu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat belajar hari ini. Semangat ya. Semoga orang-orang yang semangat untuk mencari ilmu, semoga Allah mudahkan. Minggu kemarin kita udah ngebahas tentang malaikat. Sekarang kita belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam itu disebutnya raja apa sih? Ada yang tahu? Raja Solomon. Raja Solomon. Baik, kemudian kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian karunia Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kisahnya Nabi Sulaiman ini atau Raja Sulaiman ini anak dari siapa? Ada yang tahu? Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman ini merupakan nabi yang diangkat menjadi nabi ketika umur 13 tahun. Kisah Nabi Sulaiman itu ketika beliau ingin pergi bersama bala tentaranya, pasukan-pasukannya. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para pasukannya, pasukan gajah, pasukan ular, pasukan semut, pasukan burung, pasukan jin, dan juga manusia. Tetapi pada saat itu beliau ini tanya, kemana sih burung hut-hut gitu kan. Sebenarnya burung hut-hut ini ada, kan kecil ya burung hut-hut ya. Burung hut-hut ini ada atau saya nggak lihat atau emang nggak ada gitu kan. Kemudian burung hut-hut ini nggak ada ternyata. Waktu apa ya bahasanya, upacara, waktu berkumpul. Nah, kemudian ketika itu burung hut-hut datang menghampiri Raja Sulaiman. Ketika itu, wahai Sulaiman, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Gitu. Karena dia tahu kan kalau misalnya dia itu telat gitu. Kemudian Raja Sulaiman bilang, apa sih? Apa yang tidak aku tahu gitu. Kemudian burung hut-hut ini bicara bahwa sesungguhnya di sana di negeri Saba ada suatu kerajaan yang memiliki ratu yang baik hati, tetapi rakyatnya malah menyembah matahari. Ada yang tahu ratu siapa namanya? Ada yang tahu? Ratu Bilqis.
Kemudian Raja Sulaiman memberikan perintah kepada burung hudhud untuk memberikan pesan kepada Ratu Bilqis untuk memberikan surat yang isinya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan apa yang mereka kerjakan, yaitu menyembah matahari. Ketika sampai di sana, Ratu Bilqis membaca isinya dari Sulaiman, ya. Dan gak lupa juga Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian surat itu dibaca oleh Ratu Bilqis. Kemudian isi dari suratnya itu kemudian perintah untuk datang kepada saya dan jadilah Islam, begitu. Itu kayak perintah dari Nabi Sulaiman. Kalau datang kepada saya menjadi Muslim, begitu. Atau tidak akan dihancurkan seperti itu. Kemudian Ratu Bilqis ini musyawarah dengan para pembicaranya, penasihatnya, begitu, bahwa bagaimana ini Raja Sulaiman ini bilang kalau kita harus masuk Islam, kita harus menghadap mereka, begitu. Kalau tidak, hancur kita, seperti itu. Tetapi karena penasihat-penasihat ini kan merasa paling untuk bisa perang, maka mereka perangi saja, seperti itu. Tapi Ratu Bilqis ini bilang, bagaimana kalau saya memberikan hadiah, begitu? Karena dengan Ratu Bilqis memberikan hadiah, maka dia tahu sebenarnya kalau misalnya hadiah itu diambil oleh Raja Sulaiman, berarti memang maksud Raja Sulaiman itu bukan masalah tentang agama atau tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi tentang kekuasaan atau kerajaan. Begitu. Kemudian pergilah para tentaranya Ratu Bilqis untuk menyampaikan hadiah tersebut. Sesampainya di sana malah ditolak sama Raja Sulaiman. Beliau bilang, saya tidak butuh, karena apa yang kalian berikan tidak sebanding apa yang Allah berikan untuk saya atau apa yang saya miliki, begitu. Kemudian Raja Sulaiman bilang kalau kasih tahu sama Ratu Bilqis bahwa datang menghadap kepada saya, jadilah Muslim, seperti itu. Dengan rasa takut, bala tentaranya si Ratu Bilqis ini pergi. Kemudian menyampaikan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu Ratu Bilqis meminta petunjuk kepada matahari. Tetapi Ratu Bilqis ini bingung, kok nggak ada petunjuk sama sekali yang dia dapatkan dari berdoa kepada matahari. Kemudian ketika itu Ratu Bilqis bilang, kayaknya saya ini deh harus ke kerajaan Sulaiman untuk menghadap Raja Sulaiman. Kemudian burung hudhud itu mendengarkan, karena burung hudhud itu kan penyampai berita untuk Raja Sulaiman. Kemudian karena Raja Sulaiman tahu akan rencana itu, mereka bilang, siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis secara cepat, seperti itu. Kemudian jin ifrit, tahu ya, jin ifrit itu jin yang paling tinggi, ya. Kemudian jin ifrit ini bilang kalau dia bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Tetapi ada salah satu penasihatnya Raja Sulaiman yang manusia, seperti ahli kitab, seperti itu.
beliau bilang bahwa saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dengan sebelum mata Anda berkedip seperti itu. Tapi ada yang bilang bahwa itu Raja Sulaiman sendiri yang bilang yang melakukan, atau ada juga yang bilang ahli kitab ini. Kemudian singgasana itu ternyata memang ada gitu. Kemudian Raja Salman ini bilang, hadza min habli, hadza min rabbi, hadza min fadli rabbi, liyabluwani aashkura am afkur. Kemudian datang singgasana itu, Raja Sulaiman bilang, kalau coba dirubah sedikit singgasananya, kemudian berikanlah kerajaan ini berlapis batu yang transparan, tetapi di bawah lantainya itu terdapat ikan-ikan yang dan air-air yang mengalir. Ketika itu Ratu Bilqis datang. Kemudian dipersilahkan untuk duduk di singgasana yang memang ternyata singgasana beliau gitu. Kemudian ketika itu Ratu Bilqis menjinjing atau mengangkat jubahnya, tapi Raja Sulaiman bilang kalau nggak perlu diangkat jubahnya karena itu bukan air, airnya di bawah gitu. Kemudian Ratu Bilqis ini merasa kecil banget gitu, merasa bahwa oh berarti benar nih Sulaiman gitu, maksudnya dia apa yang dimiliki oleh Sulaiman itu nggak ada tandingannya begitu. Kemudian seperti yang kita tahu ya, bahwa karunia atau mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam itu yang pertama mengetahui semua bahasa binatang. Binatang apa aja beliau bisa berbicara begitu. Binatang apa aja sih? Semua binatang ya, semua binatang. Termasuk semut. Kemudian yang kedua dapat mengendarai angin. Kemudian nabi yang paling kaya, kemudian yang keempat memiliki pasukan yang paling kuat termasuk jin. Nah, Nabi Sulaiman ini hanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki karunia atau mukjizat untuk mengetahui semua bahasa binatang, termasuk semut juga, dapat mengendarai angin, kemanapun dia terbang itu bisa sesuai perintahnya. Kemudian Nabi yang paling kaya tapi tidak pernah sombong, memiliki pasukan yang paling kuat termasuk jin. Kemudian keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam itu pemimpin besar yang adil, bijaksana dan amanah. Karena Nabi Sulaiman ini walaupun ia pemimpin, tetapi dia berlaku adil, bijaksana dan juga amanah. Dia selalu memikirkan rakyatnya. Semut sekalipun, semut yang kecil dan itu binatang, tetapi beliau sangat memperhatikan seperti itu. Sampai burung hudhud aja yang kecil, yang kita nggak tahu, yang beliau nggak tahu dia hadir atau enggak, dia masih nanya gitu. Padahal kan tentaranya, bala tentaranya atau pasukannya itu kan banyak ya, pasukan jin ada, manusia ada, gajah juga ada, ular juga ada, burung hudhud itu kecil gitu, tapi masih beliau perhatikan gitu, di mana burung hudhud gitu. Kemudian selalu rendah hati dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini banyak yang bilang bahwa kerajaan dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam ini tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian Raja Salman tidak pernah merasa bahwa dia yang paling kaya, begitu. Dan dia selalu berdoa kepada Allah bahwa agar diilhami
rasa syukur yang banyak agar tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ada satu momen bahwa Nabi Sulaiman ini kelupaan untuk berzikir pagi dan petang. Beliau kelupaan karena pada saat itu beliau lagi melihat pameran kuda seperti itu, karena bagus nih kuda-kuda untuk jihad begitu kan. Karena beliau senang sampai larut gitu kan. Beliau ini lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ia beristighfar. Kemudian kuda-kuda yang tadi itu dia sembelih, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Nah, beliau ini bertanya kepada Allah bahwa bagaimana sih biar jadi orang yang selalu bersyukur gitu, yang senang bekerja gitu kan. Kemudian Allah bilang, lihatlah bagaimana cara orang bekerja yang untuk mencukupi makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang lihatlah pekerjaan orang yang mau bekerja seperti itu. Kemudian akhirnya Raja Sulaiman ini bekerja terus dan akhirnya beliau ini yang yang emas itu. Nah, itu yang pertama kali adalah Raja Sulaiman. Kemudian yang terakhir itu selalu menghargai dan menyayangi sesama makhluk yang Allah ciptakan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jangankan manusia ia perhatikan, tapi semut yang kecil aja dia perhatikan. Seperti itu. Kemudian saya mau ini ya, tolong buat kelompok 2 aja. Ngapain nih Bu? Tolong tulis tulis satu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menurut kalian sudah melakukan itu. Adilkah? Atau selalu beribadah? Atau selalu rendah hati? Satu boleh, banyak juga boleh. Iya boleh. Satu wajib, banyak wajib dan sunnah. Waktunya 5 menit ya. Boleh dijabarkan? Boleh dijabarkan?
3 menit lagi ya. Dijabarin boleh? Sebutin aja kan Bu. Boleh. Sudah? Oke, selesai ya? Boleh saya minta yang udah selesai berdiri untuk jelaskan? Ayo Mbak Dita. Ya. Terima kasih Mbak Dita, Mas Hafizal dan Mbak Zulfa. Oke, Mas Hafizal aja. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Udah? Udah? Oke, Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kalian ceritakan ini memang terjadi dan insya Allah kalian menjadi anak-anak yang memang begitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, beliau ini tidak hanya menjadi seorang pemimpin atau yang selalu mengedepankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengedepankan hak-hak orang lain seperti itu, atau hubungan beliau dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya begitu. Semoga kita semua bisa meneladani apa yang ada pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam, selalu bersyukur, selalu menghargai dan menyayangi semua makhluk Allah, termasuk tanaman, kemudian binatang, dan yang paling penting manusia, seperti itu. Kemudian beliau juga rendah hati dan malu, selalu malu kepada Allah, karena apa yang Allah berikan itu tidak ada bandingannya dengan ibadah yang dia lakukan, begitu. Kemudian menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan juga bijaksana. Kemudian saya rasa cukup. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima dan Allah merahmatinya. Mari kita tutup. Istirahat. Mari kita baca Alhamdulillah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.